Ya, seperti yang tadi sudah kita simak bersama, dua remaja di Makassar, Sulawesi Selatan diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang bocah berusia 11 tahun karena berpikir bisa menjual organ tubuh korban. Keduanya masih berusia 17 tahun dan juga 14 tahun. Lalu bagaimana analisis psikologis mengenai kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Kami bahas bersama Mary Pilia Elizabeth, psikolog dari Universitas Surabaya. Halo, selamat malam Mbak Mary, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Oke, Mbak Mary. Ini kalau mengingat-ingat dulu masa kita, khususnya saya begitu, di umur 17 atau 14 tahun itu pasti identik dengan berpikiran soal makan, tidur, main, belajar. Nah, tapi kalau berbicara soal umur 14 dan juga 17 tahun ini, apakah memang sudah paham begitu soal pasar gelap dan juga mampu berpikir untuk melakukan pembunuhan? Iya, Mas Iqbal. Jadi memang kita agak kompleks untuk kasus yang seperti ini karena kita perlu melihat bahwa teknologi kemajuan zaman juga akan berpengaruh gitu ya. Bagaimana anak-anak ini belajar secara otodidak, kesempatan untuk belajar secara otodidak itu terbuka sangat luas. Gitu. Mereka belajar lewat medsos, mereka belajar lewat lingkungan, selain lingkungan real ada lingkungan virtual. Gitu. Nah, lalu kebutuhan dan tuntutan itu juga makin tinggi. Tadi sempat terfikirkan juga untuk remaja ini untuk menambah penghasilan yang sifatnya ke arah kemandirian finansial. Gitu. Berarti memang perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman seperti ini memang berpengaruh besar terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Baik itu terjadi akibat kekerasan dan lain sebagainya, begitu Mbak? Benar. Tapi kalau berbicara soal penyebab yang dilakukan oleh kedua remaja ini, sebenarnya apakah memang mereka hanya berpikir bahwa jalan pintas untuk mendapatkan uang itu adalah dengan membunuh? Apakah sesimpel itukah? Ya, ini bukan agresivitas pertama kali yang kita lihat dari remaja ya zaman sekarang ya. Mereka kita melihat dulu dari sisi psikologi secara perkembangan, tahap perkembangan. Usia-usia remaja itu adalah usia di mana secara internal mereka mencari sensasi. Ada dorongan untuk risk taking gitu ya, mengambil resiko tanpa dia punya kemampuan yang cukup matang untuk mengelola konsekuensi dari resiko yang dia ambil itu gitu. Nah, kalau secara lingkungannya itu bisa jadi kalau misalnya tidak dikondisikan, artinya dari segi pendidikan tidak dididik secara spiritual ataupun moralnya, kompas moralnya itu tidak diajarkan sejak dini, maka itu akan memperkuat kemungkinan penguatan perilaku agresif yang terbentuk. Ya. Gitu. Jadi siapa yang patut disalahkan kalau melihat dari kejadian ini? Apakah orang tua ataukah memang dari perkembangan zaman atau juga dari lingkungan? Ya, kalau kita melihat secara global, maka ini tanggung jawab kita semua. Gitu ya. Jadi remaja ini tinggal, kalau kita melihat anak masih kecil, maka itu tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Tetapi ketika anak sudah beranjak remaja dan dia menuju ke arah dewasa, dia mulai mengenal lingkungan sekitarnya. Artinya komunitasnya menjadi lebih luas. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari secara psikologi itu, komunitas itu terkecil itu, kelompok terkecil adalah keluarga, kemudian tetangga, kemudian ke yang lebih luas lagi masyarakat. Gitu. Nah, ini kan kita perlu melihat lagi, perlu reflektif gitu. Apakah sistem pendidikan kita memang sudah mengutamakan pada kompas moral, pembentukan kompas moral pada karakter education-nya, ataukah masih terlalu fokus pada perkembangan kognitif saja? Tapi kalau menurut Mbak Mary, bagaimana sistem pendidikan kita? Ya itu cukup kompleks kalau misalnya kita mau berbicara itu gitu ya. Kalau sekarang kan memang sedang terjadi perombakan besar-besaran, memang betul bahwa secara kognitif itu perlu gitu untuk dia bisa menganalisis apa yang dia lakukan itu akan berdampak apa pada orang lain, gitu. Itu juga perlu. Tetapi kompas moral juga tidak kalah penting gitu ya. Jadi pembentukan karakter yang positif, supaya dia itu tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain terhadap eksistensinya dia. Oke, ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Lalu seperti apa ini penanganan terhadap anak yang melakukan tindakan seperti ini? Bagaimana yang harus dilakukan? Dan apakah ujungnya ini tetap harus dapat perlindungan dan juga dibina karena masih di bawah umur? Atau tetap harus dihukum seperti kasus-kasus lain yang dilakukan oleh orang dewasa?
Ya, saya menjawab dari sisi psikologis ya, Mas Iqbal. Kalau misalnya dari sisi hukum, mungkin nanti dari teman-teman dari hukum yang lebih tepat untuk menjawab hal ini. Gitu. Tetapi kalau dari sisi psikologis, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak kalau masih usia dini itu tanggung jawab sepenuhnya pada orang tua. Tapi ketika dia sudah beranjak remaja dan dia sudah mendapatkan, artinya dia diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri, maka sepenuhnya adalah tanggung jawabnya dia. Saya tahu juga bahwa secara hukum kan kita juga ada ya usia batasan di mana dia perlu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu secara sendiri gitu ya. Tetapi itu juga yang tadi menjadi suatu tanggung jawab yang saya katakan tanggung jawab kita bersama, bahwa sistem hukum pun itu juga perlu dipersiapkan. Apakah nanti bisa ini kan salah satu tanggung jawab dari orang tua. Apakah orang tuanya juga akan terkena hukuman kalau anaknya melakukan yang seperti ini? Atau bagaimana sih memutus mata rantai ini supaya tidak kemudian di sini ditutup, di sini muncul lagi, di sana muncul lagi pada bentuk manifestasi perilaku agresif yang berbeda lagi. Oke, Mbak Mary, saya melihat di sosial media begitu, ketika berita ini ditayangkan ataupun dimunculkan, banyak netizen yang meminta Kominfo untuk bertanggung jawab dan juga bisa lebih ketat dalam pengawasan terhadap situs-situs negatif. Respon dari Mbak Mary sendiri bagaimana dengan apa yang menjadi perkembangan zaman pada saat ini? Ya, kalau sejauh saya mengetahui, saya memahami pada perkembangan teknologi dan pergerakan dari teman-teman di Kominfo, sebetulnya sudah ada usaha untuk melakukan gerakan-gerakan menutup situs-situs yang membatasi situs-situs yang berbahaya untuk perkembangan pada karakter anak-anak, karakter secara psikologis pada anak-anak kita, generasi yang muda gitu ya. Tetapi kan anak-anak ini juga secara kognitif cepat sekali untuk maju. Jadi saya mengatakan bahwa mereka ini anak-anak sekarang itu belajar secara otodidak. Sesuatu yang dikunci makin dia akan mencari cara bagaimana cara membuka itu gitu ya. Maka ya kita ini seperti beradu cepat gitu dengan mereka. Siapa yang lebih dulu menguasai teknologi gitu. Balik lagi ke orang tua, keluarga begitu sebagai lingkup pertama yang menghadapi anak-anak ini. Sebenarnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Mbak Mary, agar tentunya hal ini tidak terulang lagi dan tidak terjadi di keluarga kita? Ya, memang semua berangkat dari keluarga dulu. Dan kebanyakan kasus-kasus kriminal seperti ini itu berangkat dari keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan dari anak, gitu ya. Jadi artinya kebutuhan afeksi, kebutuhan pemenuhan emosi secara positif, apresiasi secara positif itu belum terpenuhi dengan cukup, gitu. Jadi bentuk komunikasinya hanya sebatas pada transaksional, sehingga anak tidak terlalu terpelihara perkembangan secara sosio emosinya dia. Dia sulit untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan akhirnya yang berkembang adalah egosentrisnya dia, berpusat pada kacamata keuntungan dan manfaat itu untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dari keluarga sendiri harus diperkuat dari modeling dari orang tuanya dulu. Coba mawas diri untuk berhenti memperhatikan komunikasi yang terbangun dengan anak, ya. Bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih empatik dan lebih positif. Mbak Mary, terakhir sedikit saja terkait dengan perhatian yang diberikan kepada anak. Apakah perhatian itu harus diberikan secara sangat ketat atau justru biasa-biasa saja, mengingat bahwa remaja tentunya tidak ingin terlalu dikekang oleh keluarga? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal perhatian, itu kita tidak hanya menanyakan pada anak ini sudah, misalnya kalau sekolah gitu ya, kita hanya bertanya pada gimana sekolahmu, ada kesulitan pada pelajaran, tidak hanya sebatas itu. Tapi kita ingat bahwa perkembangan itu berbagai macam area. Ada area emosi, kebutuhan itu pun juga ada berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan untuk diperhatikan dan kebutuhan untuk dipercaya. Nah, sesekali perlu mulai mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab, sehingga dia belajar terhadap apapun yang dia lakukan itu ada konsekuensi yang dia harus tanggung jawab terhadap konsekuensi itu. Baik, Mbak Mary Pilia Elizabeth, psikolog dari Universitas Surabaya, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita sama-sama berharap semuanya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Selamat malam, Mbak Mary. Selamat malam.